Saudara-saudara terkasih, sebelum perayaan Ekaristi dimulai, marilah kita belajar referen Mazmur terlebih dahulu. Terima kasih. Saudara-saudari, umat Allah yang terkasih, selamat datang di Gereja Hati Kudus, selamat datang dalam perayaan Ekaristi hari ini, hari Minggu Paskah keempat, hari doa panggilan sedunia ke-60. Perayaan Ekaristi akan dipimpin oleh Pastor Lois Antoni Wijaya SJY. Selama perayaan Ekaristi ini, umat tidak diperkenankan menggunakan atau mengaktifkan alat komunikasi. Saudara-saudari terkasih, perayaan Ekaristi akan segera dimulai. Marilah kita mempersiapkan hati dan budi dengan sikap hening
agar dapat merayakan Ekaristi dengan layak dan pantas. Mari kita nyanyikan lagu pembuka.
Intensi misa pada perayaan Ekaristi sore ini mendoakan Bapak Hubertus Setiawan Chandra yang telah berpulang 3 tahun yang lalu. Semoga berkat rahmat dan kerahiman Allah diampuni segala dosa dan memperoleh hidup yang kekal serta menjadi bagi keluarga yang ditinggalkan. Permohonan dari Katarina Kwok Jun Mei dan keluarga. Mendoakan arwah Ibu Monica Foni Husin yang telah berpulang 100 hari yang lalu. Semoga masuk dalam cahaya kerahiman ilahi. Permohonan dari Kristina. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus bersamamu. Dan bersama rohmu. Saudari-saudara yang terkasih, minggu ini kita memasuki Minggu Paskah yang keempat. Sekaligus kita merayakan hari Minggu Panggilan ataupun dikenal dengan Hari Gembala Baik. Juga pada hari ini sebagai paroki kita akan menandai permulaan bulan Maria, yaitu devosi terbesar yang ada di dalam gereja kita. Maka mari kita siapkan perayaan Ekaristi ini dengan memeriksa hati dan batin kita. Kita akui kelemahan kita di hadapan Tuhan dan mohon ampun di hadapannya. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Kemuliaan kepada Allah di surga. Damai bumi dan damai bumi kepada orang yang berkenan padanya. Kami memuji Engkau, kami meluhurkan Engkau, kami menyembah Diri.
Marilah berdoa. Allah yang Maha Kuasa dan Kekal, antarlah kami kepada persekutuan sukacita surgawi, supaya kawanan yang lemah ini sampai ke tempat yang sudah dicapai oleh gembala kami dengan langkah yang gagah. Di hari panggilan ini, kami berdoa bagi para seminaris, para imam dan kaum religius. Semoga mereka senantiasa dalam panggilan-Mu dan meneladani Engkau untuk dapat menjadi gembala yang baik. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan dengan Roh Kudus, hidup dan berkuasa, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari Kisah Para Rasul. Pada hari Pentakosta, bangkitlah Petrus berdiri dengan ke-11 rasul, dan dengan suara nyaring ia berkata kepada orang-orang Yahudi, "Seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus." Ketika mereka mendengar hal itu, hati mereka sangat terharu. Lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul yang lain, "Apakah yang harus kami buat, saudara-saudara?" Jawab Petrus kepada mereka, "Bertobatlah, dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu. Maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Sebab bagi kamulah janji itu, dan juga bagi anak-anakmu, dan bagi orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita." Dengan banyak perkataan lain lagi, Petrus memberi suatu kesaksian yang sungguh-sungguh, dan ia mengecam dan menasihati mereka. Katanya, "Berilah dirimu diselamatkan dari angkatan yang jahat ini." Orang-orang yang menerima perkataan Petrus itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 orang. Demikianlah sabda Tuhan. Allah. Tuhanlah gembalaku, aku tak akan berkekurangan. Tuhanlah
Pembacaan dari surat pertama Rasul Petrus. Saudara-saudara terkasih, jika kamu berbuat baik dan karena itu harus menderita, itu adalah kasih karunia Allah. Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejaknya. Ia tidak berbuat dosa, dan tipu muslihat pun tidak ada dalam mulutnya. Ketika dicaci maki, ia tidak membalas dengan caci maki. Ketika menderita, ia tidak mengancam, tetapi menyerahkannya kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah disembuhkan, sebab dahulu kamu sesat seperti domba, tetapi sekarang kamu telah kembali kepada gembala dan pemelihara jiwamu. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Haleluya, 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 haleluya. Akulah gembala yang baik, sabda Tuhan. Aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal aku. Haleluya, 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 haleluya. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Sekali peristiwa, Yesus bersabda, "Sesungguhnya aku berkata kepadamu, siapa yang masuk ke dalam kandang domba tanpa melalui pintu, tetapi dengan memanjat dari tempat lain, ia adalah seorang pencuri dan seorang perampok. Tetapi siapa yang masuk melalui pintu, ia adalah gembala domba. Untuk dia penjaga membuka pintu, dan domba-domba mendengarkan suaranya. Ia memanggil dombanya, masing-masing menurut namanya, dan menuntunnya keluar. Jika semua domba telah dibawanya keluar, ia berjalan di depan mereka, dan domba-domba itu mengikuti dia, karena mereka mengenal suaranya. Tetapi seorang asing pasti tidak mereka ikuti, malah mereka akan lari dari orang itu, karena suara orang-orang asing tidak mereka kenal.
Yesus mengatakan kiasan ini kepada mereka, tetapi mereka tidak mengerti apa maksudnya Ia berkata demikian. Karena itu Yesus berkata lagi, "Sesungguhnya aku berkata kepadamu, akulah pintu bagi domba-domba itu. Semua orang yang datang sebelum aku adalah pencuri dan perampok, dan domba-domba itu tidak mendengarkan mereka. Akulah pintu, siapa saja yang masuk melalui aku, ia akan diselamatkan. Ia akan masuk dan keluar, serta akan menemukan padang rumput. Pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dengan berlimpah-limpah." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudari yang terkasih, saya sengaja buka masker bukan untuk menunjukkan betapa tembamnya saya. Terus terang panas ya. Jadi daripada masker itu menjadi lengket dengan keringat saya, lebih baik saya buka. Ada yang bilang, Romo tebar-tebar pesona. Ya, tidak apa-apa. Saudari-saudaraku yang terkasih, kalau kita membaca tulisan-tulisan para penulis suci, para teolog, salah satunya misalnya Karl Rahner, dia bilang ada kalimat yang begitu mengena dan itu mungkin benar. Setiap manusia itu punya kekosongan. Setiap manusia dalam hidupnya punya kegelisahan. Karena begitu kosong dan begitu menggelisahkan, tidak ada satupun hal di dunia ini yang bisa membuat hidupnya itu penuh. Sesuatu yang membuatnya begitu menggelitik, mengganggu, sehingga membuat tidur tidak enak, bekerja tidak nyaman, seolah-olah yang dipunyai itu sudah cukup, tetapi tidak juga memberikan dirinya itu rasa tenang, rasa nyaman. Penulis yang serupa, misalnya Henry J.M. Nouwen, dia juga mengatakan demikian. Walaupun Nouwen lebih manusiawi dan dia katakan hidup kita itu tidak hitam putih. Hidup kita itu tidak satu ya satu, dua ya dua. Hidup kita itu penuh dengan percampuran. Bahkan Nouwen bilang, di dalam setiap momen yang paling membahagiakan pun di situ ada kesedihan. Nouwen bahkan bilang di momen yang paling membahagiakan kita pasti terselip 1, 2, 3 titik-titik kesedihan. Saya akan coba untuk menyederhanakan dengan bahasa yang saya yakin terutama para ibu lebih paham. Para bapak saya tidak tahu. Para suster, para romo jelas tidak paham. Tapi akan saya coba sederhanakan. Kalau di sini ada babysitter atau ada orang yang mengasuh anak orang lain, bukan anaknya sendiri, bayangkanlah. Seorang babysitter mengasuh bayi. Bayi itu akan nangis, betul? Kalau tidak nangis malah bahaya. Bayi itu akan bergerak ke sana kemari, berbuat apa saja yang bahasanya itu sederhana. Sederhana menurut saya. Apa? Tolong, mama saya mana? Mama saya mana? Sementara si babysitter berusaha sedemikian rupa, goyang-goyangin mainan, nih ding diam ya, tepok-tepok punggungnya, gitu segala macam. Segala usaha dibuat oleh babysitter itu agar si bayi itu menjadi tenang. Tetapi bukan itu yang dimaui sang bayi. Bukan suara sang babysitter yang dimaui oleh sang bayi. Bukan sentuhan tangan babysitter yang dimaui oleh sang bayi. Tetapi yang dimaui adalah suara ibunya. Yang dimauinya adalah sentuhan ibunya. Yang mau diinginkan oleh bayi itu adalah mulut sang ibu, suara sang ibu
yang memanggil namanya, barulah dia tenang. Saudari-saudaraku yang terkasih, siapa sih suara yang bikin kita tenang? Kalau kita bayi itu, suara siapa yang bikin hidup kita tenang? Mari kita belajar kitab suci, mumpung masih masa Paskah. Anda tentu masih ingat pengalaman Maria Magdalena. Pagi-pagi dia bawa berbagai macam minyak wangi untuk melumuri jenazah Tuhan. Tetapi pintu kubur terbuka. Ketika pintu kubur terbuka, kubur itu kosong, Maria Magdalena nangis. Dia tidak bisa menemukan yang namanya Tuhan. Lalu Tuhan tampak dan dia tidak tahu itu Tuhan. Tuhan Yesus bilang, siapa yang kamu cari? Dalam bahasa sederhana, Maria Magdalena, suara apakah? Suara siapakah yang membuat jiwamu itu bisa tenang? Setelah Tuhan Yesus memanggil namanya Maria, barulah Maria Magdalena tenang. Disitulah Maria Magdalena, ya, suara ini hanya suara Tuhan yang membuat saya itu tenang. Hanya suara Tuhan yang membuat kekosongan saya itu menjadi begitu penuh. Hanya suara Tuhan. Saudari-saudara, kalau kita hari ini merayakan Gembala, hari Minggu Gembala yang baik, bukankah suara yang sama itu yang semestinya membuat hidup kita itu tenang? Hidup kita itu penuh karena kita merasa iya, Tuhan panggil nama kita satu persatu. Anda mau tahu hebatnya Tuhan kita? Saya kasih tahu. Menurut Anda, orang jenius, super jenius, dia bisa hafal berapa banyak nama? 100, 200, 300? Tuhan kita sejak 2000 tahun yang lalu sampai sekarang semua pengikutnya dia hafal namanya. Dia bilang, aku mengenal domba-dombaku satu per satu dengan segala macam bentuknya. Dia kenal betul. Maka dari itu, saudari-saudaraku yang terkasih, kita mesti yakin bagaimanakah suara Tuhan itu betul-betul bisa kita dengar. Salah satunya adalah melalui doa. Persis lagi hari ini kita memulai yang namanya permulaan bulan Maria. Di depan nanti setelah misa akan kita berkati Taman Doa Bunda Maria yang bisa berdiri dalam jangka waktu 3 hari, luar biasa. Tempat-tempat seperti itulah yang bisa membantu kita untuk menemukan suara Tuhan yang meyakinkan kita bahwa Tuhan betul-betul ada bersama kita. Maka dari itu, saudari-saudaraku yang terkasih, kalau hari ini Tuhan mengatakan, akulah pintu, siapa yang masuk kepadaku dan mereka yang mendengar suaraku, ia akan diselamatkan. Maka dengan keyakinan yang sama, mari kita juga sekali lagi terbuka pada suara Tuhan yang memanggil nama kita satu persatu. Karena itulah pintu dan keselamatan kita. Tuhan memberkati kita semua. Saudari-saudara terkasih, kini marilah kita bangkit berdiri, kita perbarui iman dan kepercayaan kita. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian,
pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ ia akan datang mengadili orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Yesus bersabda, "Akulah pintu, barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat." Marilah kita berdoa dan mempercayakan doa kita sepenuhnya kepada Allah Bapa di surga dengan pengantaran Yesus Kristus serta memohon, Tuhan tuntunlah kami di jalan yang benar. Tuhan tuntunlah kami di jalan yang benar. Bagi para gembala gereja, semoga para gembala gereja memiliki semangat pengabdian yang sejati, dapat menuntun umat Allah seturut teladan Yesus dengan keberanian menuju kerajaan Bapa yang melimpahkan keadilan dan cinta kasih. Marilah kita mohon. Tuhan tuntunlah kami di jalan yang benar. Bagi para pemimpin bangsa-bangsa, semoga para pemimpin bangsa-bangsa menjunjung tinggi kebebasan dan martabat semua bangsa, memperjuangkan hak-hak orang yang tak mampu bersuara, serta menempatkan keadilan dan kebenaran di atas kekayaan serta kekuasaan, sehingga mereka mampu memberikan kesaksian yang benar sesuai kehendak-Mu. Marilah kita mohon. Tuhan tuntunlah kami di jalan yang benar. Bagi para calon imam, biarawan-biarawati, dan rasul awam, semoga para calon imam, biarawan-biarawati, dan rasul awam semakin berani mengikuti-Mu. Bantulah dan tuntunlah mereka, berilah kekuatan dan ketabahan dalam berbagai tantangan yang mereka hadapi, dan berilah sukacita dalam mengikuti-Mu. Marilah kita mohon. Tuhan tuntunlah kami di jalan yang benar. Bagi mereka yang menderita dan tak terhitung di masyarakat, semoga Allah Bapa melimpahkan semangat berkorban Kristus kepada orang-orang yang menderita, lemah, miskin, dan tersingkir di masyarakat, agar mereka mampu mempersatukan penderitaan mereka dengan penderitaan dan pengorbanan Kristus sendiri bagi keselamatan semua orang. Marilah kita mohon. Tuhan tuntunlah kami di jalan yang benar. Bagi semua orang Kristiani di mana saja, semoga semua orang Kristiani menjadi satu kawanan, satu jemaat Allah yang kudus, dan berkat cara hidup kita yang konsekuen dan setia kepada Kristus, semoga saudara-saudara yang kehilangan imannya tertarik untuk kembali kepada Kristus. Marilah kita mohon. Tuhan tuntunlah kami di jalan yang benar. Ya Allah Bapa kami yang maha baik, semoga doa permohonan dan keprihatinan ini kami percayakan kepadamu. Janganlah melupakan kami, sebab kami percaya kepadamu, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin.
Berdoalah saudari-saudara supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa kami yang Maha Penyayang, dalam persembahan ini kami mengenangkan putramu, Gembala baik, yang telah mempertaruhkan hidupnya demi kebahagiaan kami. Perkenankanlah dia membimbing kami dalam Ekaristi dan membawa kami ke sumber kehidupan kekal. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu, Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan, Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. sudah layak dan sepantasnya. Sungguh layak dan sepantasnya, ya Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal, bahwa dimanapun juga kami senantiasa bersyukur kepadamu. Sebab Engkau sungguh baik hati. Karena kebaikan hatimu itu, Engkau telah menciptakan manusia. Dan meskipun manusia seharusnya dihukum karena dosa-dosanya, Engkau menebusnya juga karena belas kasih-Mu. Semua itu Engkau laksanakan dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Dari sebab itu, para penghuni surga dengan sukaria bersujud di hadapan-Mu. Kami mohon agar kami pun Engkau perkenankan memadu suara dan turut memuji Dikau dengan bernyanyi. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti, dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, Dia mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku."
Agunglah misteri iman kita. Selamat dunia, selamatkanlah kami, karena melalui salib dan kebangkitan-Mu, Engkau telah membebaskan kami. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Kau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon, semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup Agung kami Yohanes, serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudari-saudara kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Perawan Maria, Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul, dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan, turut serta memuji dan memuliakan Dikau, dengan pengantaran Yesus Kristus, Putra-Mu. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa dengan bernyanyi. Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus.
Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, "Damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa." Amin. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu. Dan bersama rohmu. Lihatlah anak domba Allah, lihatlah Dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudari-saudara yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang pada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Aku percaya
Mari kita doakan doa mohon panggilan. Ya Yesus Putra Allah, Engkaulah yang diutus oleh Bapa kepada umat manusia di segala penjuru kami. Kami berseru kepadamu melalui Maria, bundamu dan bunda kami. Semoga gereja tidak kekurangan panggilan, terutama untuk mengabdikan diri secara khusus demi kerajaan. Ya Yesus, Engkaulah satu-satunya penyelamat bagi umat manusia. Kami berdoa untuk saudara-saudari kami yang telah menjawab iya atas panggilan dalam imamat, hidup bakti dan misi. Semoga hidup mereka diperbaharui dari hari ke hari menjadi Injil yang hidup. Tuhan yang berbelas kasih dan kudus, utuslah senantiasa para pekerja yang baru ke ladang panenan kerajaan-Mu. Bantulah mereka yang Kau panggil untuk mengikuti-Mu di zaman kami ini. Semoga dengan mengkontemplasikan wajah-Mu, mereka dengan gembira menanggapi misi agung yang Kau percayakan kepada mereka demi kebaikan umat-Mu dan kebahagiaan semua manusia. Engkaulah Allah yang hidup dan berkuasa, bersama Bapa dan Roh Kudus, kini dan sepanjang masa. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa kami yang Maha Kasih, kami bersyukur atas santapan sabda dan roti Ekaristi yang menjamin kehidupan abadi kami. Kami berdoa bagi mereka yang telah Kau pilih mengikuti jejak-Mu, dengan rela meninggalkan keluarga, kerabat, dan harta dunia untuk hidup miskin, taat, dan suci murni, seturut nasihat Yesus dalam Injilnya. Semoga mereka Engkau mampukan untuk menjadi saksi-saksi cinta kasih-Mu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Pengumuman gereja minggu ini. 1. Sekolah minggu. Tanggal 7 Mei 2023 tidak ada kegiatan sekolah minggu karena pendamping dan anak-anak mewakili paroki lomba di seminari. 2. Sekolah minggu akan kembali diadakan pada 14 Mei 2023. Pengumuman kedua, pengumuman perkawinan. Pengumuman kedua akan saling menerimakan sakramen perkawinan Caroline Cindy Yovita, Paroki Hati Kudus Palembang, dengan Alvin dari Palembang. Marilah kita doakan pasangan ini dan bagi umat yang mengetahui adanya halangan rencana perkawinan mereka, wajib memberitahu pastor paroki. 3. Mulai minggu ini, Rumah Dehon membuka stand kembali setelah perayaan Ekaristi di Kompleks Gereja Hati Kudus. 4. Kolekte minggu lalu sejumlah 14.425.000, dana operasional sejumlah 7.690.000. Demikianlah pengumuman minggu ini. Terima kasih atas perhatiannya. Saudari-saudara terkasih, ada beberapa tambahan pengumuman. Setelah ini akan diberkati di luar sana Taman Doa Maria. Sementara ya, belum permanen itu ya. Selama bulan Mei, setiap sore akan ada kegiatan di sana. Doa Rosario dan Ekaristi, mulai jam 17.30. Maka dari itu, setiap umat yang berkeinginan untuk berdoa bersama, berziarah selama bulan Mei ini dipersilahkan. Selama bulan Mei, Ekaristi pagi berjalan seperti biasa.
Lalu berikutnya nanti kita akan memohonkan berkat bagi patung-patung ini yang akan dibawa ke lingkungan-lingkungan untuk sekali lagi memulai peziarahan kita di bulan Maria ini. Maka kini mari kita siapkan hati untuk berdoa untuk patung-patung ini. Marilah berdoa. Ya Tuhan, dalam diri Santa Perawan Maria, Engkau memberikan kepada gerejamu yang sedang berziarah ini suatu gambaran kemuliaan yang akan datang. Berilah agar umat berimanmu yang menyediakan patung Santa Maria ini menadahkan mata dengan penuh harapan kepada Dia yang bagi seluruh umat pilihanmu menjadi teladan cemerlang segala keutamaan. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Saudari-saudara sekalian, diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Pergilah, misa sudah selesai. Syukur kepada Allah.